dan hakku. Subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Kewajiban dan hak anak di mana? Di rumah. Di sekolah. Minggu lalu kita belajar tentang kewajiban dan hak anak di sekolah. Jadi hak adalah segala sesuatu yang pantas kita terima dan kita miliki. Nah, KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Kemudian KD 3.10 mencermati ungkapan atau kalimat saran atau masukan dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Jadi itu KD pelajaran kita hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya. 1. Nanti kalau anak-anak ibu sudah belajar materi hak dan kewajiban, anak-anak ibu sudah tahu apa artinya hak dan apa artinya itu kewajiban. Kemudian yang kedua, nanti kalau ibu guru sudah menjelaskan materi dan ibu guru akan menggunakan alat peraga dan anak-anak juga mengerjakan tugas, anak-anak ibu akan tahu apa contoh hak dan kewajiban anak-anak di mana? Di rumah. Jadi itu tujuannya. Kemudian tujuan yang ketiga, anak-anak setelah belajar ini, anak-anak ibu bisa tahu apa itu kalimat saran dan kalian juga bisa membuat kalimat saran. Jadi kita akan belajar dulu materinya dan itu tujuannya. Nanti kalau anak-anak ibu sudah belajar, anak-anak ibu akan tahu 1. Apa arti hak dan kewajiban. 2. Apa hak dan kewajiban kalian di rumah. Kemudian yang ketiga, anak-anak tahu apa itu kalimat saran. Dan kemudian yang keempat, anak-anak ibu bisa membuat kalimat saran. Nah, kemudian kita nonton video terlebih dahulu. Kewajiban dan hak anak di rumah. Mari kita saksikan videonya. Anak-anak, ini teman kita yang bernama Benny. Hai Benny. Benny duduk di kelas 3 SD. Benny mempunyai tubuh yang sehat. Setiap hari, Benny mendapatkan makanan yang sangat bergizi dari kedua orang tuanya. Selain itu, Benny juga mendapatkan waktu tidur yang cukup. Maka dari itu, tubuh Benny sangat sehat. Anak-anak, Benny juga mendapatkan uang jajan dari kedua orang tuanya. Sebagai seorang anak, Benny juga melakukan kewajibannya, yaitu ketika ibu membersihkan lantai, Benny membantu ibu dengan mengambilkan air di dalam ember. Karena Benny anak yang rajin, maka dia juga dibelikan baju baru oleh kedua orang tuanya. Namun, Benny tetap melaksanakan kewajibannya, yaitu mencuci baju yang telah ia pakai. Anak-anak, Benny juga diberi waktu untuk belajar oleh kedua orang tuanya agar Benny mendapatkan ilmu yang berguna. Benny juga mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Benny merasa sangat bahagia. Nah, tadi videonya siapa yang dibahas di dalam? Benny. Benny itu melakukan apa? Hak dan kewajiban. Jadi sama seperti video tadi, kalau kita rajin membantu orang tua berarti kita termasuk anak yang rajin. Rajin apalagi? Benny tadi anak yang baik.
adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan Bu Guru akan tancap di sebelah sini. Nah, jadi sudah ada hak dan kewajiban. Sekarang kita akan meletakkan yang mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Coba Agra ke depan. Di sini Bu Guru memegang 2 buah kartu. Oke, kartu ini ada tulisan bermain bersama orang tua dan ada tulisan menghormati orang tua. Coba tancap di situ yang mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban. Tancap di situ. Oke, terus ini menghormati orang tua termasuk apa? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi di sini ada kartu bermain bersama orang tua. Siapa di sini yang pernah bermain sama orang tuanya? Atau biasa jalan-jalan ke taman, biasa bermain bersama? Kalau main bersama orang tua dan keluarga senang tidak? Senang. Nah, ternyata bermain bersama keluarga itu termasuk apa? Hak. Itu termasuk hak kamu. Jadi hak kamu itu kalian harus dapatkan apa yang pantas kalian dapatkan. Jadi bermain bersama siapa? Orang tua. Dan ini menghormati orang tua itu adalah kewajiban. Harus menghormati orang tua. Kemudian di sini Bu Guru pegang lagi. Ini tulisannya apa? Mendapatkan pendidikan. Kemudian ini apa? Ini mendapatkan pendidikan. Kemudian ini pamit kepada orang tua saat akan kemana? Keluar rumah. Oke, ini yang mana yang termasuk hak dan mana yang termasuk kewajiban? Ayo, siapa yang tahu? Yang mana hak, yang mana kewajiban? Kayla, yang mana kewajiban? Yang mana? Apa bacanya? Ayo. Apa bacanya? Apa bacanya ini? Pamit kepada orang tua saat keluar rumah. Jadi pamit kepada orang tua saat keluar rumah itu termasuk kewajiban. Dan Guru akan tancap lagi di sini. Nah, berarti ini mendapatkan pendidikan adalah hak anak. Jadi pendidikan itu harus kalian dapatkan. Siapa di sini yang Bu Guru biasa kasih PR dibantu orang tuanya kerjakan di rumah? Nah, kalau kalian dibantu orang tua, berarti orang tua kalian itu berusaha untuk membantu kalian belajar. Nah, Bu Guru akan tancap lagi di sini. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan rumah itu termasuk apa? Kewajiban atau hak? Kewajiban. Oke, menjaga kebersihan rumah termasuk kewajiban. Kalau mendapatkan kasih sayang itu apa? Senang tidak kalau disayang orang tua? Senang. Siapa di sini yang pernah dimarahin ibunya di rumah? Ayo, dimarahin karena apa? Itu bukan dimarahin nak, tapi itu kalian ditegur supaya tidak melakukan lagi kesalahan. Itu bukan dimarahi, tetapi itu ditegur dengan baik. Jadi mendapatkan kasih sayang itu termasuk apa nak? Hak. Guru akan tancap lagi di sini. Hak. Nah, sudah berapa haknya? 3. Menjaga kebersihan tadi termasuk apa? Kewajiban. Oke, kewajibannya sudah berapa? 3. Nah, kemudian yang berikut ini menyampaikan pendapat. Mama seharusnya begini, papa seharusnya begini. Nah, mama dan papa itu tidak boleh ribut. Itu namanya menyampaikan pendapat. Menurut saya seperti ini. Itu namanya menyampaikan pendapat. Kemudian membantu orang tua bekerja. Yang mana hak, yang mana kewajiban? Ayo. Oke, Jordan, yang mana hak? Yang mana nak?
Menyampaikan pendapat termasuk apa? Hak atau kewajiban? Hak. Oke. Betul hak? Nah, guru akan tancap di sini. Hak. Kemudian membantu orang tua bekerja? Kewajiban. Oke. Berarti sudah 4 kewajiban dan 4 hak. Yang terakhir, ini belajar dengan rajin, kemudian mendapatkan makanan bergizi. Seperti tadi di video Benny, dia itu mendapatkan apa? Dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan makanan bergizi. Jadi ini makanan bergizi termasuk hak atau kewajiban? Hak. Kalau kita makan makanan bergizi, tubuh kita jadi apa, nak? Sehat. Berarti dia termasuk hak. Oke. Kemudian ini belajar dengan rajin termasuk kewajiban. Jadi anak-anak ibu harus belajar dengan rajin. Nah, berarti ada berapa kewajiban dan ada berapa hak? 5. Oke. Betul 5? Nah, Bu Guru akan jalan. Coba Kaila baca. Ulang, apa itu hak dan kewajiban? Oke, kalau kewajiban apa? Oke, jadi hak sesuatu yang harus kita dapatkan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Coba Selio baca yang termasuk hak di sini apa aja? Menyampaikan pendapat, mendapatkan makanan bergizi, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, dan bermain di sekolah. Oke, jadi hak itu yang pertama, bermain bersama orang tua. Pernah dilakukan? Pernah. Kemudian mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Ada nggak di sini yang dilarang memaknya datang sekolah? Tidak ada. Malah anak-anak ibu disuruh untuk datang sekolah supaya jadi apa? Pintar. Jadi anak yang hebat dan nanti akan membanggakan kedua orang tua. Nah, kemudian yang ketiga, mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang itu biasa dipeluk-peluk mama, dipeluk-peluk papa, atau ditegur dengan baik. Kemudian menyampaikan pendapat dan mendapatkan makanan bergizi. Makanan bergizi itu seperti tadi, dia makan buah, makan nasi, makan lauk, dan minum susu. Ya. Kemudian contoh kewajiban, guru akan suruh siapa untuk membaca? Coba, Geo. Contoh kewajiban apa aja di sini? Belajar dengan rajin, membantu orang tua bekerja, Apalagi? menjaga kebersihan rumah, Terus? pamit kepada orang tua saat keluar rumah, Dan? menghormati orang tua. Oke. Jadi contoh kewajiban adalah menjaga kebersihan rumah, pamit kepada orang tua saat keluar rumah. Kalau pergi bermain atau pergi les, pamit nggak sama orang tua? Pamit. Kalau tidak pamit, diapain? Nanti hilang? Dicari. Kalau kamu hilang, mau hilang? Kalau kamu hilang, orang tua bisa stres. Jadi kalau keluar rumah harus pamit, dan itu adalah kewajiban kalian. Harus kalian lakukan. Keluar rumah harus pamit. Kemudian menghormati orang tua. Biasanya anak-anak sekarang kalau lewat depan orang tua itu tidak pernah pamit. Nah, Bu Guru ingatkan hari ini, kalian kalau misalnya ada orang tua yang sedang duduk atau sedang berdiri, terus kalian lewat, kalian bilang apa? Permisi. Jangan hanya lewat langsung lari. Itu namanya tidak sopan. Kemudian belajar dengan rajin. Kalau ada PR-nya dikerjakan. Kalau mama suruh belajar harus belajar. Kemudian membantu orang tua bekerja. Siapa di sini yang sudah bisa cuci piring?
Hebat semuanya. Siapa yang sudah bisa menyapu? Ternyata bisa semuanya. Berarti kalian adalah anak yang hebat. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi hari ini anak-anak, hak adalah, guru ulangi, sesuatu yang pantas anak-anak ibu terima dan anak-anak ibu miliki. Itu adalah hak. Hak saya apa? Hak anak-anak ibu apa? Kalau kewajiban, hal yang harus anak-anak ibu lakukan di rumah. Jadi setelah belajar ini nanti, anak-anak pulang ke rumah sudah tahu apa hak dan apa kewajiban. Hak itu yang kalian dapatkan, kewajiban itu yang harus kalian lakukan. Nah, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban, terutama anak. Kalian juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu hak dan kewajiban? Dan tadi sudah dijelaskan. Kemudian, hak adalah segala sesuatu yang pantas diterima dan dimiliki atau didapatkan. Jadi itu hak. Kemudian, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kamu tidak bertanggung jawab, berarti kewajibanmu tidak berhasil. Nah, contoh kewajiban anak seperti tadi sudah dijelaskan, menjaga kebersihan rumah, kemudian pamit kepada orang tua saat keluar rumah. Seperti kalau berangkat sekolah harus pamit kepada orang tua. Nah, kalau yang diantar, kalau turun dari kendaraan harus pamit. Kemudian menghormati orang tua, menjaga kebersihan rumah, belajar dengan rajin, dan membantu orang tua bekerja. Kalian kasihan tidak kalau mamanya sudah capek-capek, sudah lelah kerja, kalian hanya main HP, kasihan? Nah, kalau orang tua bekerja harus dibantu. Nah, banyak lagi. Ini adalah contoh menghormati orang tua. Kemudian membantu orang tua membersihkan rumah. Ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang lap kaca, kemudian ada yang lap meja. Kemudian nih, rajin belajar agar pandai. Jadi itu adalah kewajiban. Kemudian merapikan tempat tidur. Wow, ini loh laki-laki dia bisa rapikan tempat tidurnya sendiri, apalagi yang perempuan. Kemudian membantu ibu mencuci piring. Nah, itu contoh apa? Kewajiban. Sekarang contoh hak. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang. Dia itu sepertinya diberikan boneka. Senang tidak kalau diberikan hadiah? Senang.
Dimarahin atau tidak? Terus kalau dimarahin, diapain oleh ibu? Dipukul atau ditegur atau dikasih saran? Nah, dikasih saran. Jadi hari ini materi kita tentang menuliskan kalimat saran. Nah, kalau anak-anak ibu tidak melakukan kewajiban, kalian tidak dimarahi mama, tetapi diberi saran. Nah, apa itu saran? Coba Kinar baca apa itu saran? Saran adalah kalimat yang memberi saran atau masukan untuk dipertimbangkan. Oke, saran adalah kalimat yang berisi saran atau masukan. Saran adalah apa? Kalimat yang berisi saran atau masukan untuk dipertimbangkan. Kalau dikasih saran marah nggak? Enggak. Kasih saran itu berarti itu demi kebaikan siapa? Kita sendiri. Jadi saran itu biasa diberikan oleh ayah, diberikan oleh ibu, diberikan oleh kakak, dan siapapun yang ada di rumah kita. Nah, itu namanya saran. Saran adalah kalimat yang berisi saran atau masukan. Kamu harusnya seperti ini, dan seperti itu. Nah, kalimat saran harus disampaikan dengan apa? Bahasa yang sopan dan santun. Agar apa? Tidak menyinggung orang lain. Jadi kalimat saran itu harus disampaikan dengan bahasa sopan. Tidak boleh ngomong kasar. Sama anak-anak ibu, kalau kalian kasih saran sama temannya, itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian santun. Santun itu tidak boleh berkata kasar, tidak boleh memukul, dan tidak boleh membentak. Kalau kita dibentak itu sakit hati, jadi itu tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian kalimat saran dapat disampaikan secara langsung, kemudian bisa juga secara tertulis. Secara langsung itu kalau kita bertatap muka, jadi di depan kita langsung sampaikan. Kemudian kalimat saran itu diawali dengan kata apa? Satu, kebaikan. Dua, kebaikan. Tiga, kebaikan. Empat, kebaikan. Semestinya. Oke, dari kalimat saran diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, alangkah baiknya, dan semestinya. Nah, contohnya, dia ini sedang apa? Tidur. Kemudian itu sepertinya dia dibangunkan oleh siapa? Ibu. Tapi dia menjawab, iya sebentar lagi, Ma. Nah, perhatikan. Di sini permasalahannya apa? Benny sering terlambat sekolah karena selalu bangun kesiangan. Apa kalimat saran? Siapa yang tahu? Contohnya kalimat saran untuk ini apa? Oke, coba Selio apa? Seharusnya Benny tidak tidur kemalaman Supaya? agar bangunnya cepat. Oke, hebat. Kita cek. Ada lagi yang mau menjawab? Ada lagi? Ayo. Jordan, apa nak? Sebaiknya Benny bangun lebih awal. Oke, sebaiknya Benny bangun lebih awal. Nah, kalimat saran itu nak harus diawali dengan 5 kata tadi. Nah, ini contohnya. Seharusnya Benny tidak tidur larut malam agar tidak bangun kesiangan. Jadi harus tidur lebih cepat. Nah, kemudian contoh yang kedua. Dia ini sedang bermain di kamar. Kamarnya apa? Berantakan. Nah, permasalahannya apa? Rose tidak merapikan mainannya. Coba kalimat sarannya apa? Oke, coba Rafael Edward apa nak? Sebaiknya harus merapikan mainannya. Oke, sebaiknya Rose merapikan mainannya. Pintar. Siapa lagi yang mau kasih pendapat? Oke, Selio apa? Sebaiknya Ros merapikan mainannya setelah bermain. Oke, pintar, hebat. Nah, jadi contoh kalimat sarannya, hendaknya selesai bermain, mainan dirapikan kembali. Jadi jawaban kalian itu sama nak, cuman Bu Guru mengganti kata di depannya. Kan kalian tadi bilang sebaiknya, tapi Bu Guru mengganti hendaknya. Jadi bisa aja dipakai nak. Bisa pakai sebaiknya, bisa pakai hendaknya. Bisa nggak? Bisa. Paham? Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak. Betul tidak bertanya? Tidak? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang waktunya Bu Guru akan
gambarnya, nggak usah. Boleh. Bagi warna lurus. Oke. Nah, coba perhatikan nak. Supaya lebih rapi, boleh dibagi dua seperti ini ya. Jadi di sini hak, di sini kewajiban. Seperti ini. Ya. Ada yang bertugas menempel nak. Ya. Iya, enggak usah. Itu aja. Ya, itu enggak usah lah, itu membuat kalimat syarat lah. Jadi ada yang bertugas menggunting, ada yang bertugas menempel. Enggak apa-apa, nanti kamu tempel lagi. Enggak apa-apa nak, gunting aja sudah. Ya. Gunting enggak pakai kan, Pak? Daripada kita belinya. Ya. Ini bisa dibagi dua nah, supaya lebih rapi lagi. Nah, sini kemudian. Garis, ayo, garis. Oke, terus ini. Rapi ya. Jadi di sini tulis hak, di sini kewajiban. Jadi tempel di sini begini. Seperti ini. Oke. Kemudian di sini apa? Kewajiban bisa. Ya. Tidak usah itu. Dikerjakan itu tapi tidak usah ditempel. Iya. Ini hanya digunting-gunting. Sapi yang menggunting, sapi yang menempel supaya cepat selesai. Sini kak. Kewajiban taruh di sini kak. Atas. Kewajiban taruh sini ya. Nah. Hak ini hak. Ada yang mau ditanyakan? Bisa kerjakan? Tidak, itu tidak usah. Sini. Sini gunting juga ya. Iya kan. Iya, sampai. Kawan sabar, ya kewajiban kita itu. Mana lagi? Apa ini? Apa ini cepatnya hak ini lah. Kewajiban. Gambar dengan tulisan langsung digunting sama ya, tidak usah dipisah. Ambil lagi. Di atasnya nggak kelihatan.
Lengket itu nak, lengket. Itu aja. Oke. Itu lagi. Yang mana wajib? Dapatkan pakaran. Iya, lihat. Nggak usah digunting, nak, satu aja langsung gini. Ayo semangat, nggak usah bertengkar di kelompoknya loh. Kenapa ribut? Kewajiban apa ini? Mengerjakan halaman berapa itu? Kewajiban. Di sini ada satu di sini. Apa di sini ada hak? Ini hak. Ini kewajiban. Kewajiban. Tulis. Gak cukup. Tulis nama kelompoknya ya. Semangat, semangat, semangat. Mana tadi gunting buku itu? Iya, 3 saja kewajiban. Ini hak. Ada yang Ayo pasti bisa. Ini hak. Membahas bukan belum. Jangan dulu. Kenapa yang kasih saya kewajiban? Ini hak, betul ini. Menurut itu, ini kewajiban hak. Jangan hak. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Itu situ. Sepertinya kelompok 4 sebentar lagi. Aku Kelompok berapa? Oh, kelompok 5 sudah selesai. Ayo yang lain pasti bisa. udah Bu. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Tulis di mana? Nggak ditempel itu dikerjakan. Yang aku dekatin. Oke, sabar. Kelompok 1 belum. Warna pink, ada yang dapat kuning, ada yang dapat hijau, ada yang dapat merah. Imut ya kan? Ayo semangat, waktunya tinggal sebentar. Kelompok 3 sudah, kelompok 5 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok ini sudah nggak? Tuh, bentar lagi. Jadi di kelompoknya tentukan 3 orang yang maju ke depan untuk presentasi. Jadi nanti satu yang baca apa hak, satu yang baca kewajiban, dan satu membaca kalimat syarat. Oke. Sudah. Apa nak? Ya nanti diperiksa. Sudah siap presentasi? Ini kan
Sudah. Ya udah. Kamu baca. Udah, tutupnya. Masih banyak yang di kelompok 1. Buang. Sebaiknya kalian bawa piring. Itu sebaiknya kalian bawa piring enggak? Ada sebaiknya buat kelompok. Terus kanan. Iya. Nama kelompok 1. Nama kelompoknya ditulis karena nanti hasil kerjaannya akan buku letakkan di atas situ. Ini apa ini? Ini kedua. Ayo gunting, semangat. Tempel. Pasti bisa, tadi kan buku sudah jelaskan dan itu ada guru tempel di situ. Masalahnya habis. Susun rapi, Nadia, lagi muat ya. Ini masih bisa dilepas ya nanti. Ya pinggir nih, digunting ya. Ayo semangat, pasti bisa. Ayo semangat, pasti bisa. Lengket itu, lengket.
makan atau terima. Contoh hak. Mendapatkan makanan bergizi, mendapatkan pakaian, mendapatkan kasih sayang. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan Contoh kewajiban. Oke, lanjut. Permasalahan kamar Siti itu berantakan. Kamarnya diletakkan sembarangan. Saran sebaiknya Siti merapikan baju-bajunya. Ayo melihat saran sebaiknya ayo bantu ibu. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Lanjut kelompok 1. Cepat-cepat. Cepat. Nama kelompok Neu Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban yaitu membantu ibu memasak, belajar dengan rajin, membersihkan rumah bersama-sama, pamit satu rumah dan merapikan tempat tidur. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau sering. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Permasalahan kamar Siti begitu berantakan karena bajunya diletakkan di sembarang tempat. Saran, hendaknya Siti merapikan makanannya. Permasalahan, Ayu melihat ibunya sedang mencuci piring di dapur. Saran, sebaiknya Ayu membantu. Oke, tepuk tangan. Kemudian lanjut kelompok 4. Nanti terakhir kelompok 3 ya. Cepat-cepat. Oke, cepat. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau terima. Nama kelompok Nina, Jordan, Dini, Fayla. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau terima. Contoh hak: mendapatkan pakaian, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan bergizi. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban: merapikan tempat tidur, membantu ibu memasak, pamit saat keluar rumah, belajar dengan rajin, membersihkan rumah bersama-sama. Permasalahan kamar Siti begitu berantakan karena bajunya yang diletakkan di sembarang tempat. Saran, sebaiknya Siti merapikan kamarnya agar tidak berantakan. Permasalahan, Ayu melihat ibunya sedang mencuci piring di dapur. Saran, alangkah baiknya Ayu membantu ibu mencuci piring. Oke, itu presentasi kelompok berapa? 4. Tepuk tangan dulu. Terakhir kelompok 3. Semangat, semangat, semangat. Sini. Terbalik. Oh iya. Pegang. Oke, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nama anggota selain Sarah, Isabel, Edward, Elisa, Marcelo. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban pamit saat keluar rumah, membersihkan rumah bersama-sama, merapikan tempat tidur, belajar dengan rajin, dan membantu ibu memasak. Adalah sesuatu yang harus kita dapatkan mendapatkan makanan
Ayo cepat-cepat.